dari kelompok Avertebrata. Guys, kami dari kelompok 4 Avertebrata kelas 2 dengan anggota Jelita, Henry, Fauzan, kamu tahu nggak sih moluska itu apa? Moluska? Iya. Yang apa sih yang jenis-jenis kerang itu loh? Oh, yang mata pelajaran pagi itu ya? Iya. Bentar tak cari di Google. Udah dapat nih, udah dapat. Kalau menurut Google ya, menurut saya browsing kan, moluska itu hewan yang sebagian besar tubuhnya itu merupakan jaringan lunak dan dilindungi oleh cangkang, tapi ada juga yang tidak ada cangkangnya. Jadi itu, dan juga hewan ini termasuk triploblastik, yaitu hewan yang belum mempunyai rongga tubuh, artinya tanpa adanya rongga antara usus dan tubuh terluar. Halo, kalian ngapain nih? Pacaran ya kalian? Enggak ya. Enggak ya. Kita lagi bahas tentang moluska nih. Oh, tugas kemarin boleh ikut nggak? Boleh join? Boleh, silakan. Udah sampai mana kalian? Ini baru sampai pengertian sih. Oh, aku punya sih manfaatnya. Aku kemarin lagi browsing terus ini masih udah dapat nih beberapa. Kalian mau denger nggak? Oh, Boleh. Siapa tahu berguna dan bermanfaat. Iya. Kalau punya aku nih ya, ini yang aku cari kemarin tuh aku dapat ini. Moluska itu bisa digunakan sebagai sumber makanan, sumber jadiin perhiasan juga. Terus kalau makanan itu mungkin karena proteinnya banyak ya kali ya. Terus sama ini ada peran merugikan juga, kalian tahu nggak sih moluska itu punya peran merugikan? Wah, kurang tahu itu. Coba jelaskan. Kalau moluska itu merugikan kayak yang bekecot, terus keong sawah itu tuh merugikan karena itu jadi hama. Gitu sih setahu aku. Tapi kalau keong sawah itu juga bermanfaat loh. Dia kan Buat termasuk. tanaman jadi hama. Iya, benar. Tapi kalau buat apa? Dia juga bisa buat obat, kayak obat gatel bisa. Bisa buat makanan juga sih. Iya, Strategi ya. kuliner kan? Iya, Mungkin bisa jadi dari strategi baru gitu kan. iya dari segi ekonominya juga moluska juga itu bermanfaat kayak jadi perhiasan, gitu kan, hiasan dinding hiasan gitu. gitu. Iya, jadi kayak makanan kuliner yang lagi viral itu loh, yang apa? Cumi-cumi gitu. Oh, iya. Korean food. Terima kasih semuanya. Oh ya nih kan tadi udah dijelasin ya kayak manfaat, kayak pengertian moluska. Ada yang tahu nggak sih jenis-jenis moluska itu apa aja? Oh, aku udah dapat jenis-jenis moluska. Yang pertama, bivalvia atau Pelespoda merupakan kelompok yang memiliki sepasang cangkang. Contohnya kerang mutiara, kerang remis, dan kerang tiram. Yang kedua, gastropoda. Gastropoda bisa ditemukan di laut, air tawar, dan darat. Cangkang gastropoda berbentuk spiral. Contohnya siput. Nomor 3, Monoplacopora. Kerang bercangkang satu dengan kepala tanpa mata dan tentakel. Contohnya Micropilina. Yang keempat, Apihineura. Hewan bercangkang dengan 8 plat di bagian bawah. Contohnya Chiton. Yang kelima, Chapopoda. Hanya ditemukan di laut. Kelas ini merupakan siput berbentuk terompet seperti dan Dentalium vulgara. Contohnya siput gading gajah. Yang keenam, Cephalpoda. Hanya ditemukan di laut dan berenang dengan bebas. Hewan yang termasuk ke dalam Cephalpoda bisa memiliki cangkang ataupun tidak. Contohnya gurita, cumi-cumi, dan sotong. Oke, mungkin aku mau menambahkan sedikit Oke. ya fungsi dari tubuh monster sendiri. Yang
pertama itu Meleagarina mergativera atau kerang mutiara. Cangkang kerang terdiri dari atas 3 lapisan. Yang pertama lapisan periotrachum merupakan lapisan paling luar dan tersusun atas zat tanduk. Yang kedua ada lapisan prismatik merupakan lapisan tengah yang tebal terdiri atas zat kapur. Yang ketiga ada lapisan nacreas merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas zat-zat kapur yang halus. Lapisan ini disebut juga sebagai lapisan mutiara. Terus yang kedua ada gastropoda. Gastropoda itu memiliki cangkang sebagai pelindung kecuali vaginulae. Contoh moluska yang hidup di darat adalah siput, bekicot. Pada bagian kepala yang terletak di depan terdapat sepasang tentakel pendek atau sumut. Bintik mata terdapat pada tentakel panjang yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Adapun tentakel pendek digunakan sebagai organ pembau. Bagian depan menghasilkan lendir untuk mempermudah gerakan. Yang ketiga ada scapopoda. Hidupnya ada di dasar perairan atau terpendam dalam pasir dan lumpur. Contoh spesies adalah Dentalium vulgare. Cangkang hewan ini mirip dengan bentuk gading, namun memiliki ujung yang terbuka karena disesuaikan dengan tempat hidupnya, yaitu di laut dan terpendam di dalam pasir atau lumpur. Kaki muncul dari ujung cangkang yang besar untuk menggali pasir. Yang keempat ada Cephalopoda. Hewan yang tergolong kelas Cephalopoda adalah hewan yang memiliki kaki yang terdapat di kepala, memiliki kantong tinta yang dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari pemangsa, mempunyai tentakel yang dilengkapi dengan alat penghisap. Alat ini terdapat pada kepala yang berguna untuk menangkap mangsa. Jadi kalau moluska sendiri itu bisa bereproduksi secara seksual. Dengan organ reproduksi jantan dan betinanya terpisah pada individu lain. Sebagian moluska memiliki fase larva trophaur yang dicirikan dengan adanya silia yang melingkar pada tubuhnya yang berfungsi untuk membantu menuju ke habitat baru. Pada kelompok moluska lain memiliki fase larva veliger yang merupakan perkembangan dari larva trophor. Untuk selanjutnya fisiologi dari filum moluska. Yang pertama ada Aplacopora, yaitu sistem gerak yang tidak memiliki kaki dan tidak memiliki lipatan ventral. Untuk sistem pencernaan masuk ke dalam organ perut dan selanjutnya kelenjar pencernaan. Yang kedua ada Monoplacopora untuk sistem rangka tunggal dan memiliki ukuran 25 mm pada cangkangnya. Memiliki kaki bulat dan tidak terlalu berotot. Untuk kedua sisi tubuh memiliki 5 atau 6 pasang dan berfilamen hanya ada satu sisi sumbu insang. Yang ketiga ada Polyplacopora. Umumnya bilateral simetris dengan tubuh ovoid dan pipih. Memiliki kaki datar yang lebar, kaki mengeluarkan sejumlah kecil lendir dan populasi dilakukan oleh kontraksi otot. Memiliki tubuh secara ventrata dan rongga mantel sebagai alur kedua sisi tubuh. Untuk Polyplacopora tidak memiliki otak dan hanya ganglia yang kurang berkembang. Yang selanjutnya keempat Scapopoda. Untuk sistem geraknya memanjang dari ujung yang lebih besar dari cangkangnya. Untuk pencernaan air masuk melalui rongga mantel dan tercoreng sepanjang permukaan tubuh oleh silia. Untuk sistem sirkulasi peredaran darah dikurangi menjadi sistem sinus darah sederhana. Dan Scapopoda tidak memiliki hati. Untuk yang kelima Pelesaipoda. Untuk Pelesaipoda itu bernapas dengan buah-buah insang dan bagian mantel. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, esofagus yang pendek, lambung, lanjut ke usus, rektum, dan terakhirnya anus. Selanjutnya sistem sirkulasi pada moluska. Moluska memiliki sistem peredaran darah tertutup.
Jantung pada hewan ini terdiri dari atrium, serambi, dan ventricle. Bilik serta terdapat tumbuh vena dan arteri. Misal pada kelong Pilaglobusa. Kebanyakan dari filum moluska memiliki sistem peredaran yang terbuka, yaitu sebuah jantung memompakan hemolimf melalui saluran menuju hemofil. Darah berdifusi kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke tubuh. Beberapa moluska bergerak dengan lamban dan tidak memiliki kepala, sementara yang lain adalah pemangsa yang aktif dan memiliki kepala dan panca indera. Oh ya nih, ini ada sedikit tambahan nih. Tadi kan sudah menjelaskan tentang manfaat, fungsi, dan ciri-cirinya. Nah ini kan moluska sendiri kan habitatnya itu berada di hutan mangrove. Dan peranan moluska sendiri di dalam ekosistem hutan mangrove itu sangat berperan penting, yaitu sebagai bahan organik, yaitu dari buangan pencernaannya, buat bahan organik tanahnya, kemudian sebagai makanan alami bagi ikan yang hidup di ekosistem hutan mangrove. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Iya, berarti kayak ya dari sisi nilai ekonomis juga bisa bantu pupuk ya, berarti Iya. berkaitan juga ya. Iya. Dari moluska itu emang sangat berperan penting gitu ya di dunia perikanan ya guys ya. Iya. Demikian penjelasan film moluska dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.